Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Saira M. Ibrahim, biasa dipanggil Saira, dari kelas 4A, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan umur panjang sampai saat ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika dan mereview jurnal yang berjudul Pikiran Damai berdasarkan penuturan Marquesot, Studi Hermeneutika Teks Marquesot bertutur lagi. Dan tugas ini diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Metopen dengan hormat saya, Bapak Suito SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hermeneutika. Hermeneutika adalah studi tentang interpretasi teks atau makna dari suatu teks, terutama dalam konteks sastra, filsafat, dan ilmu sosial. Dalam hermeneutika, tujuannya adalah untuk memahami teks dan dengan mendalam, memperhatikan konteks histori, budaya, dan linguistik. Metode hermeneutika ini digunakan untuk mengungkapkan makna tersembunyi dalam teks dan mencari pemahaman yang lebih luas tentang pesan yang disampaikan oleh teks tersebut. Hermeneutika juga sering dikaitkan dengan filsafat dan metodologi penafsiran dalam bidang-bidang seperti agama, sastra, dan sejarah. Dan yang kedua, kita masuk ke dalam mereview jurnalnya. Jurnal yang akan saya review berjudul Pikiran Damai berdasarkan penuturan Marquesot, Studi Hermeneutika Teks Marquesot bertutur lagi. Dan jurnal ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutika. Penggunaan metode hermeneutika ini dikarenakan hermeneutika mengambil peran mengupas makna tersembunyi dalam sebuah teks. Setiap interpretasi adalah usaha untuk memahami makna-makna yang masih terselubung dalam sebuah teks. Penelitian ini ingin melihat representasi pikiran damai siswa dengan menetapkan cara kerja lingkaran hermeneutika untuk mendapatkan pemahaman yang lebih optimal, sehingga hermeneutika mampu merepresentasi pikiran damai siswa berdasarkan teks Marquesot bertutur lagi. Lingkaran secara keseluruhan mendefinisikan bagian-bagian dan bagian-bagian bersama membentuk lingkaran. Satu kalimat utuh misalnya merupakan suatu kesatuan. Jenis data pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah teks Marquesot bertutur lagi yang terdiri dari 9 bagian atau chapter. Peneliti menggunakan data yang bersumber dari isi yang ada di dalam teks. Data sekunder dalam penelitian ini dianalisis dengan membaca dan mengutip sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, kamus, jurnal, dan sumber lain dari internet yang berkaitan dengan penelitian. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pikiran damai remaja yang diadopsi dari teks Marquesot bertutur lagi adalah 1. Berpikir untuk memaafkan kesalahan orang lain. 2. Berpikir untuk menemukan kekuatan diri daripada menyalahkan diri sendiri. 3. Berpikir untuk meregulasi emosi diri. Dan yang keempat, berpikir untuk meregulasi perilaku diri. Tetapi mereka akan memaafkan perbuatan orang lain yang menyakiti, bahkan jika perlu walaupun pihak yang menyakiti tidak memaafkan, manusia perlu memaafkannya. Marquesot mengalami hal ini dan lebih memilih untuk mengalah. Marquesot memaafkan orang lain yang meremehkannya, walaupun orang yang meremehkan tersebut tidak memaafkan, bahkan memikirkan untuk meminta maaf. Marquesot hanya memandang setiap manusia itu sama. Tidak ada perbedaan antara bupati dan penjual dawet, antara cendekiawan dan karyawan bengkel, dan yang membedakan hanyalah bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini menandakan Marquesot tidak ingin mencari permusuhan yang berlebihan dan memilih untuk memaafkan Marqueblo. Niatan seseorang untuk meminta maaf dan memberi maaf menjadi unsur penting dalam terciptanya kedamaian. Hal ini akan mengurangi berbagai macam gesekan antara kelompok tertentu yang berujung pada munculnya kekerasan yang merugikan berbagai pihak. Marquesot melakukan hal ini pada hari kedua di bulan Syawal. Cara berpikir yang berupaya untuk menunjukkan kekuatan dari kelemahan yang dimiliki juga tampak ketika Marquesot mendapat argumen dari orang lain bahwa antar manusia itu ada perbedaan strata yang membuat seseorang harus memperlakukan orang yang lebih tinggi stratanya dengan cara yang lebih baik sesuai dengan stratanya. Hal ini dibantah oleh Marquesot bahwa manusia jika dipandang dengan menggunakan cara pandangnya manusia, maka jelas akan berbeda, tetapi sejatinya jika di hadapan Tuhan semuanya sederajat. Marquesot juga mengatakan bahwa saya bisa juga menunduk-nunduk asalkan orang lain juga melakukan hal yang sama sesuai suatu bentuk penghormatan kepada sesama. Jadi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 bentuk pola pikir damai berdasarkan penuturan Marquesot. Pertama, berpikir untuk memaafkan kesalahan orang lain, yaitu jika saya disakiti maka saya akan memaafkan. Kedua, berpikir untuk menemukan kekuatan daripada menyalahkan diri sendiri, yaitu jika saya dilihat dari sisi negatif saya, maka saya akan mencari sisi positif saya. Ketiga, berpikir untuk meregulasi emosi diri, yaitu jika saya tersakiti maka saya akan berdamai dengan diri saya agar tidak terlampiaskan pada orang lain. Keempat, berpikir untuk meregulasi perilaku diri, yaitu saya akan berdaulat pada diri saya sendiri untuk tidak menunjukkan perilaku menyakiti bagi orang. Motivasi penulis dalam menulis jurnal pikiran damai berdasarkan penuturan Marquesot, studi hermeneutika teks Marquesot bertutur lagi dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembangkan pikiran, memberikan kontribusi akademis, mencapai pencerahan diri dan membangun pengetahuan. Melalui analisis hermeneutika terhadap teks Marquesot, penulis bertujuan untuk menjelajahi konsep kedamaian dan kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa Marquesot lebih memilih untuk memaafkan orang yang menghinanya dan menampilkan dirinya dengan sebaik mungkin daripada harus banyak berurusan dengan orang yang meremehkannya. Selain diremehkan, manusia seringkali diberi label tertentu. Label negatif lebih mudah diberikan oleh manusia daripada label positif. Apabila seseorang yang diberikan label negatif tidak berkenan, hal ini akan mendorong terjadinya permusuhan. Tetapi hal ini tidak perlu berlaku bagi Marquesot yang berupaya untuk tetap tersenyum dan memberikan maaf apabila Marquesot diberikan label negatif sekalipun. Hal ini terjadi pada Marquesot ketika ia diberi label sebagai dukun global atau dukun era globalisasi oleh Marqueblo. Memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang teori filsafat dan linguistik serta memberikan kontribusi pada bidang studi hermeneutika dan filosofi secara keseluruhan. Bagian dari jurnal ini yaitu pemahaman mendalam. Jurnal ini dalam memberikan pemahaman mendalam tentang konsep pikiran damai dan penuturan Marquesot melalui pendekatan hermeneutika. Yang kedua, kontribusi akademis dengan menganalisis teks Marquesot secara kritis. Jurnal ini dapat memberikan kontribusi berharga pada bidang studi hermeneutika dan filosofis tentang memperkaya
literatur akademis terkait pembangunan pikiran. Jurnal ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pembangunan pikiran bagi pembaca yang tertarik pada topik-topik filsafat, linguistik, dan kedamaian. Kekurangan dari jurnal ini yaitu keterbatasan aksesibilitas. Jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan aksesibilitas terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke jurnal akademis atau institusi penelitian. Kesulitan pemahaman. Analisis hermeneutika yang kompleks dan bahasanya teknis yang digunakan dalam jurnal ini dapat menjadi hambatan bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang terkait. Keterbatasan luar lingkup. Jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam luar lingkup topik yang dibahas sehingga tidak mencakup secara keseluruhan semua aspek lingkup terkait pikiran damai. Penuturan Marquesot dan hermeneutika. Penting untuk diingat bahwa kelebihan dan kekurangan ini bersifat relatif dan dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan kebutuhan pembaca atau peneliti yang mengkaji jurnal ini. Itulah tadi pembahasan hermeneutika dan mereview jurnal dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.